Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam RHS Renungan Harian Sulung. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah yang selalu Tuhan sediakan, sehingga kami boleh memasuki hari demi hari dengan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Sertai sepanjang hari ini Tuhan, kami pasrahkan perjalanan kami hanya di dalam tangan tuntunan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengar dan juga bersedia dengan kekuatan Tuhan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada satu tema, yaitu dari Samaria ke Galilea. Kita lihat saudara, untuk firman Tuhan Yohanes pasal 4 ayat 4 dan 43. Demikian firman Tuhan, ia harus melintasi Samaria. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Ya, tema kita adalah dari Samaria ke Galilea. Saudara, kita lihat bahwa Samaria adalah salah satu sasaran Tuhan Yesus pergi ke sana. Pelayanannya menuju ke Samaria. Mengapa? Karena ada rencana Tuhan yang indah yang akan terjadi di Samaria. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku harus pergi ke Samaria. Aku harus melewati Samaria. Saudara, kenapa? Kita melihat bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang bukan mencari kenikmatan pribadi. Pelayanan yang sesungguhnya adalah bukan pelayanan yang mencari keamanan diri sendiri, gitu ya. Pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang bukan untuk mencari enaknya, bukan. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang berani menembus rintangan-rintangan yang berat yang ada di depannya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka dia harus pergi ke Samaria. Kenapa saudara pergi ke Samaria? Karena di Samaria ada permusuhan yang panjang bertahun-tahun antara orang Samaria dan orang Yahudi. Saudara, inilah poinnya kenapa Tuhan Yesus harus melalui Samaria. Kenapa saudara? Karena pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang membawa perdamaian. Maka Tuhan Yesus datang memberikan perdamaian kepada dunia. Di Samaria banyak orang-orang Samaria yang dibelenggu oleh dosa, sehingga yang ada kebencian-kebencian terus dengan saudaranya sendiri yang orang Yahudi. Maka pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang memberikan pembebasan bagi manusia yang dibelenggu oleh dosa. Maka Tuhan Yesus harus melewati Samaria. Kenapa saudara? Karena di sana ada orang-orang yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil keselamatan di Samaria. Dan apa yang terjadi saudara? Oh, luar biasa. Orang-orang Samaria bertobat melalui seorang perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dia balik ke teman-temannya, balik ke rumahnya, memberitakan, saya sudah bertemu, apakah dia Mesias? Itulah perempuan Samaria. Sehingga berbondong-bondong orang Samaria datang kepada Tuhan Yesus. Dan setelah orang Samaria datang kepada Tuhan Yesus, mereka mengenal kebenaran, mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang terjadi saudara? Semua orang itu balik ke tempatnya masing-masing. Semua orang itu kembali ke rumahnya masing-masing. Semua orang kembali ke daerahnya masing-masing dengan membawa berita Injil yang disampaikan Tuhan Yesus. Sehingga seluruh Samaria
boleh mendengar berita keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus. Injil terus disebarkan sampai seluruh Samaria. Dan setelah selesai itu, maka sekarang Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya untuk ke Galilea. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya, untuk apa Tuhan Yesus pergi ke Galilea? Saudara, untuk apa? Dari Samaria ke Galilea, yang tidak lain ada rencana yang indah dan mulia luar biasa. Apa itu? Ternyata Tuhan Yesus mau memproklamirkan bahwa antara Yahudi dan Samaria sudah ada perdamaian. Oh, saudara, puji Tuhan. Dari Samaria masuk ke Galilea. Tuhan Yesus ingin menunjukkan, saya dari Samaria yang bermusuhan dengan engkau orang Yahudi di Galilea. Sekarang saya keluar dari Samaria masuk ke Galilea untuk menyatakan kita sudah ada perdamaian. Ada kasih yang boleh memperdamaikan. Oh saudara, orang-orang Galilea kalau pergi ke Yerusalem, saudara, itu tidak melewati Samaria yang di tengah-tengahnya. Jadi Galilea di atas, di Samaria di sini, Yerusalem di bawah. Seharusnya jalan pintas begini lebih pendek. Tapi orang-orang Yahudi Galilea tidak mau melewati Samaria karena permusuhan. Dia harus berjalan memutar baru ke Yerusalem. Tapi sekarang tembok pemisah itu sudah digugurkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang orang Galilea mau pergi ke Yerusalem, tinggal terus saja. Kenapa? Karena sudah ada perdamaian. Sekarang sudah ada jalan tol gitu ya, masuk lewat Samaria. Saudara, apa yang dapat kita pelajari di sini? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus pergi ke Samaria, kemudian ke Galilea untuk menyatakan berita damai. Dengan lain kata, saudara, renungan hari ini kita akan merenungkan apakah saudara dan saya menjadi orang-orang yang membawa berita damai. Orang-orang yang membawa kasih sejati. Orang-orang yang membawa pengampunan di dalam diri kita. Sehingga relasi antar sesama kita, relasi di antara kita semua, betul-betul dalam kasih yang Tuhan berikan. Tidak bisa sendiri, ya, tapi Tuhan bersama dengan kita. Orang Samaria tidak bisa sendiri. Perempuan Samaria tidak bisa sendiri. Dia bersama dengan Tuhan Yesus. Maka pujian ini mari kita renungkan. Aku tak dapat jalan sendiri. Itulah jalan hidup kita. Melihat ke depan gelap dan ngeri. Biarlah seperti perempuan Samaria berkata, Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu. Kenapa? Karena aku tidak bisa berjalan sendiri. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita di tengah-tengah letih lesu kita, kecuali satu, Tuhan Yesus. Katakan, sebab ku tak dapat jalan sendiri ya Tuhan. Aku perlu Engkau tuntun. Dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku ya Tuhan dalam perjalanan hidupku ya Tuhan.
Biarlah sinar-Mu ya Tuhan menerangi jalan hidupku ya Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita renungkan, mari kita mengambil komitmen. Apakah saudara? Ayo, kita terpanggil untuk saling mengasihi. Kita terpanggil membawa perdamaian. Kita terpanggil untuk saling mengampuni di dalam hidup kita. Dan barang siapa mengampuni siapapun, maka Allah dengan anugerahnya memberkati kita luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau dari Samaria menuju Galilea sebetulnya ingin membuktikan, ingin menyatakan bahwa sudah ada perdamaian yang sejati antara orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Tuhan, Engkau datang memberikan perdamaian. Engkau datang memberikan kasih. Engkau datang memberikan pengampunan. Biarlah ya Tuhan kami belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan dari Samaria menuju Galilea. Kasih yang ada dengan sesama kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, sahabat, rekan kerja kami, siapapun Tuhan. Ketika ada yang terluka, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami terus ada di dalam kasih Tuhan yang tidak henti-hentinya. Karena ketika kita ada dalam kasih Tuhan, maka berkat Tuhan Engkau sediakan bagi kami untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, sampai bertemu di RHS yang akan datang, Faith at Home. Biarlah iman kita bertumbuh melalui keluarga kita. Tuhan memberkati.